Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-52 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya Kitabul Jihad. Dalam pembahasan Kitabul Jihad ini ada 25 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi jihad. Al-jihad secara bahasa masdar dari jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Iya. Dari kata al-juhud. Bisa di fathah, bisa di dhamma, al-juhud atau al-jahad. Bermakna kekuatan. Menanggung kesulitan. Ada yang mengatakan kalau di fathah al-jahad itu bermakna masyaqqah. Hal yang berat. Dan kalau di dhamma itu bermakna taqah, bermakna energi atau kekuatan. Dan secara istilah jihad adalah qitalu muslimin kafiran ghaira di ahdin ba'da da'watihi lil Islam i'la'an li kalimatillah. Jihad adalah seorang muslim memerangi kafir yang tidak terikat perjanjian setelah didakwai untuk masuk Islam, i'la'an li kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Iya. Jadi itu definisi dari jihad. Dan jihad ini dari ibadah yang agung, mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana kebanyakan pembahasan kita di buku ini, kita tidak terlalu banyak menguraikan keutamaan. Nah, Ibnu Qudamah yang fokus di sini menjelaskan hukum-hukum. Adapun keutamaan jihad adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat. Iya. Dan definisi jihad yang kita sebutkan tadi itu definisi jihad secara istilah. Adapun kata jihad itu sendiri dia luas cakupannya. Karena jihad terbagi 4. Oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 ini dipecah menjadi 13 tingkatan. Ada jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, memperbaiki diri. Ada jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Kemudian ada jihad arbabud dunub wal ma'asi, jihad terhadap pelaku dosa dan maksiat. Dan ada jihad al-munafikin wal kuffar, terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir. Iya. Dan di sini kita hanya membahas jihad berkaitan dengan melawan orang kafir. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukum fardu kifayah pada asal syariat jihad. Kata beliau, wa huwa fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Jihad ini adalah fardu kifayah. Ini hukum asal pada jihad. Dia adalah fardu kifayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan jihad.
Ya. Dan beliau juga memerintah kepada kaum muslimin. Hanya saja dikatakan di dalam ayat di surah Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang duduk tidak berangkat perang dari kaum mukminin yang tidak memiliki udzur. Tidaklah mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Iya. Menunjukkan bahwa kewajibannya bukan fardu ain. Karena masih disebutkan tafdhil antara orang yang berjihad dan tidak berangkat berjihad. Iya. Kata Ibnu Qudamah, apabila ada jumlah yang cukup menegakkan jihad ini, maka gugur terhadap selainnya. Iya. Jadi kalau sudah ada yang menegakkannya, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Ini apabila jihad itu telah disyariatkan. Karena dimaklumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal masa Islam beliau tidak berjihad dengan tangan, bahkan dilarang ketika berada di Mekah. Syariat jihad, perintah itu baru diwajibkan ketika beliau berada di Madinah. Dan kewajibannya secara bertahap. Mula-mula beliau hanya diperintah memerangi orang yang memerangi beliau, yang mengeluarkan dari negerinya. Kemudian beliau diperintah untuk memerangi yang terdekat dari orang-orang kafir. Iya. Dan fase terakhirnya beliau diperintah untuk memerangi, lakukan jihad secara mutlak. Nah, kondisi-kondisi itu adalah sesuai dengan keadaan di dalam penegakan jihad terhadap kaum muslimin, sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Nah, pada saat memiliki kekuatan, maka afdalnya menegakkan jihad dengan tangan. Pada saat kaum muslimin tidak memiliki kekuatan seperti sekarang ini, maka afdalnya dia tegakkan jihad selain dari jihad dengan tangan. Iya. Karena memang bentuk-bentuk jihad sangat banyak. Baik. Jadi ini hukum asal pada jihad, dia fardu kifayah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa kondisi yang membuat jihad menjadi fardu ain. Kata beliau, wa yata'ayyanu 'ala man hadara as-saffa aw hadara al-adu baladahu. Dan jihad menjadi wajib ain terhadap siapa yang menghadiri saf. Dia menghadiri peperangan. Jadi kalau dia sudah hadir di medan pertempuran, maka tidak boleh dia mundur. Walaupun jihadnya, hukum asalnya di situ fardu kifayah atau hukumnya sunnah, namun bila pasukan sudah berada di saf, berhadapan sudah antara kafir dan muslim, pasukan kafir dan pasukan kaum muslimin, maka di sini pasukan kaum muslimin diwajibkan untuk menghadapinya. Berubah hukum jihadnya menjadi fardu ain. Tidak boleh mundur. Karena mundur di posisi itu bukan sifat umat Islam. Iya. Dan mundur di posisi itu akan membahayakan pasukan yang lainnya. Karena itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berjumpa
dengan orang-orang kafir secara zahfan, jangan kalian mundur ke belakang. Jadi kalau sudah berjumpa berhadapan, tidak boleh mundur. Dan Allah ingatkan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang mundur pada saat itu, tanpa alasan dia mundur. Adapun kalau ada alasan, tidak ada masalah ya. Misalnya mundur untuk mengatur strategi. Sebab itu biasa. Kadang pasukan mundur, mengatur strategi, kemudian balik menyerang lagi. Iya. Atau dia mundur untuk bergabung kepada pasukan induk atau pasukan yang lainnya. Ini tidak ada masalah, dua kondisi mundur. Sebab itu memang bentuk dari strategi perang. Bukan lari. Jadi siapa yang mundur, siapa yang lari tanpa udzur, faqad ba'a bi ghadab. Maka dia pasti telah mendapatkan kemurkaan Allah. Tempat tinggalnya neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu diwajibkan untuk bersabar kalau sudah berjumpa dengan musuh. Ini keadaan yang pertama. Jihad menjadi fardu ain. Keadaan yang kedua, aw hadara al-adu balada. Atau musuh telah menghadiri negerinya. Jadi kalau musuh telah menyerang negeri kaum muslimin, maka di sini kaum muslimin wajib untuk membela diri. Iya. Dan ini namanya jihad ad-dafa. Jihad membela diri. Wajib untuk mereka untuk membela diri. Nah ini tentunya dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh membela dirinya, dia mati syahid. Sebagian riwayat, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Nah, ini dua keadaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ada keadaan yang ketiga, jihad menjadi fardu ain apabila ada istimfar dari imam. Apabila imam, pimpinan negara menyuruh untuk menegakkan jihad. Jadi kalau imam menyuruh semuanya, mewajibkan, maka jihad menjadi fardu ain. Semuanya harus hadir dalam jihad kecuali siapa yang mempunyai udzur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi itsaqaltum fil ard." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian kalau dikatakan berperanglah ke jalan Allah, kalian berat di atas muka bumi? Kemudian di ayat setelahnya disebutkan ancaman. Menunjukkan kewajiban kalau ada istimfar. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa idza stumfirtum famfiru." Apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, berangkatlah kalian. Jadi ini tiga keadaan jihad menjadi fardu ain. Sebagian ulama menyebutkan keadaan yang keempat, jihad menjadi fardu ain, yaitu apabila jumlah yang berangkat jihad belum cukup. Iya, dan ini diambil dari makna fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu, iya, idza qama man yakfi saqata 'anil baqin. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada jumlah yang cukup menegakkannya, maka gugur terhadap yang lainnya. Jadi kalau belum lengkap, maka siapa yang mesti hadir melengkapi, jihad menjadi hukumnya menjadi apa? Fardu ain terhadapnya. Ya, misalnya di dalam jihad tersebut diperlukan personil yang menjalankan pesawat misalnya. Ya, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Maka orang yang menjalankan pesawat ini, walaupun asal jihadnya misalnya sunnah,
Tapi karena dia diperlukan menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Karena ini tidak gugur terhadap yang lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan syarat-syarat orang yang diwajibkan berjihad. Kata beliau, wala yajibu illa ala dzakarin hurrin baligin akilin mustati'. Kata beliau, jihad ini tidak wajib kecuali terhadap seorang lelaki. Adapun perempuan tidak ada kewajiban jihad. Karena itu Aisyah ketika bertanya, Rasulullah, ala nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah terhadap perempuan ada jihad? Kata beliau, la. Kata beliau, na'am, iya. Jihadul la kita lafi, tapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Jadi perempuan tidak ada kewajiban menghadiri jihad. Hanya saja akan datang nanti ya tentang masalah mengikut sertakan perempuan di dalam jihad. Iya. Tapi hukum dasarnya perempuan tidak wajib hadir ke dalam jihad. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hurrin, dia seorang yang bebas. Sebab budak, dia adalah milik tuannya. Milik tuannya. Dan budak tidak boleh keluar kecuali dengan izin tuannya. Nah itu tatkala seorang budak datang membaiat Nabi untuk ikut jihad, maka Nabi tidak mengetahuinya. Ketika tuannya datang menuntut, akhirnya Nabi pun berkata, bi'nihi, juallah budak itu kepadaku. Nah, Nabi sudah terlanjur membaiatnya. Maka Nabi pun membayar budak itu dengan harga 2 budak. Setelah itu Nabi SAW kalau datang orang membaiat, beliau tanya, dia budak atau bukan? Ini menunjukkan bahwa mesti seorang yang bebas. Kemudian syarat yang ketiga, akil, baligin, dia seorang yang balik. Ya. Akilin dan akil, ini 2 syarat, ibarat dari syarat mukallaf. Seorang yang berjihad itu harus mukallaf. Dia balik sudah dewasa. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meminta izin berjihad di umur 14 tahun, Nabi tidak mengizinkannya. Menunjukkan disyaratkan al-bulugh. Iya. Akil, syaratkan dia waras. Namun tidak waras dia tidak ikut. Kemudian syarat berikutnya mustati'. Dia punya kemampuan. Adapun orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit, orang yang buta, orang yang pincang. Demikian pula orang yang tidak punya biaya perjalanan. Tidak memiliki alat-alat persenjataan untuk perang. Ini semuanya tidak diwajibkan berangkat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Orang-orang yang lemah, orang sakit dan yang tidak memiliki kemampuan dalam perjalanan, tidak ada masalah mereka tidak hadir. Kalau mereka ini menasihati, ikhlas, murni di dalam khidmatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau memang dia ingin berangkat tapi tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada masalah. Baik, jadi ini beberapa syarat dari siapa yang diwajibkan untuk berangkat jihad. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wal jihadu afdalu minat tatawwu. Dan jihad itu lebih afdal daripada ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Ini pembahasan kelima ya, tentang keafdalan jihad di atas ibadah sunnah. Kenapa jihad lebih afdal? Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah, thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah, thumma hajjun mabrur.
Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau berkata, keimanan kepada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa setelah keimanan yang lebih afdal? Kata beliau, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, thumma hajjun mabrur. Kemudian haji mabrur. Perhatikan, jihad didahulukan sebelum haji. Maksudnya haji yang sifatnya sunnah. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa jihad lebih afdal daripada ibadah sunnah. Wa an Abi Sa'id annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal? Qala rajulun yujahidu fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia mana yang paling afdal. Kata beliau, seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ini dua hadits ya, dua-duanya muttafaqun alaih. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qudamah bahwa jihad itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Ya, ini hukum globalnya ya. Tapi keafdalan ini pada kondisi tertentu. Ya. Di kondisi kaum muslimin memiliki kekuatan. Tapi di kondisi kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, yang paling afdalnya dari ibadah adalah menuntut sunnah, menuntut ilmu. Yang paling afdalnya. Sebab menuntut ilmu di kondisi itu akan lebih afdal daripada jihad, daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Ya. Dan dimaklumi bagaimana keutamaan di dalam menuntut ilmu itu. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan bahwa perang di lautan lebih afdal daripada perang di daratan. Dan beliau, wa ghazwul bahri afdalu min ghazwil bar. Perang di lautan itu lebih afdal daripada perang di daratan. Ya, karena di laut bahayanya lebih banyak daripada di darat. Kesulitan perang di laut itu lebih daripada kesulitan perang di darat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, al-ma'id fil bahri lahu ajru syahid wal ghariq lahu ajru syahidain. Ya. Al-ma'id di lautan, maksudnya di sini ma'id di lautan, dia mendapatkan harta rampasan perang di lautan, itu dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Padahal dia ini dapat kemenangan ya. Wal ghariq, kalau dia tenggelam di lautan itu dalam perang, maka dia dapat pahala 2 syahid. Dapat pahala 2 syahid. Ini menunjukkan itu lebih afdal. Iya. Dan di dalam hadits Anas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya tentang sekelompok umatnya nanti mereka akan berperang melewati lautan. Dan ada hadits-hadits yang menunjukkan tentang hal ini. Jadi secara umum bahwa peperangan di lautan lebih afdal daripada di daratan. Kemudian kata beliau, wa yugza ma kulli barrin wa fajir. Dan dilakukan peperangan itu bersama semua pemimpin. Pemimpin yang baik maupun yang fajir. Yang salih maupun tidak salih. Yang penting dia adalah pemimpin, maka dilakukan jihad di belakangnya. Iya. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan kalimat al-jihad wajib ma'a kulli amirin barron kana au fajiran. Jihad itu wajib bersama pemimpin baik maupun fajir. Iya. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah junnah, tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ya, harus di belakang imam dilakukan peperangan itu. Dan keberadaan pemimpin memang faedahnya itu untuk menjaga umat dari kejelekan. Allah firman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dia kata, bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia menolak sebagian yang lainnya, ada pemimpinnya yang menolak sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi ini. Tapi Allah mempunyai keutamaan terhadap semesta alam. Baik. Jadi harus dipimpin oleh pemimpin. Dan tidak ada bedanya antara pemimpin fajir maupun bar. Jelas dia menegakkan jihad, dilakukan peperangan di belakangnya. Iya. Dan telah ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang berjihad. Dan Nabi sendiri menyatakan pada sebagiannya bahwa mereka tidak salih. Iya. Karena itu pernah ada yang ikut jihad bersama Nabi dan Nabi katakan itu penghuni neraka. Iya. Dalam sebuah kisah ya, karena orang itu setelah itu dia berjihad kemudian dia bunuh diri. Dia terluka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Sungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Jadi kadang dia ikut di dalam jihad, fajir, menjadi sebab agama dikuatkan. Yaitu dalam hal yang seperti ini, ya tidak dipermasalahkan. Karena memang ya hal-hal yang berkaitan dengan batin manusia itu tidak semuanya bisa dipastikan. Kemudian pembahasan berikutnya, syariat memerangi musuh terdekat. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa yuqatal. Nah, kata beliau, wa yuqatilu kullu qaumin man yalihim minal adu. Setiap kaum memerangi yang terdekat dari mereka, musuh yang terdekat dari mereka. Ini etikanya ya. So, kalau dia memerangi musuh yang jauh, ada musuh yang dekat. Dan dekat ini dikhawatirkan akan membinasakan mereka. Jadi karena itu dia mulai dari yang terdekat. Ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari waliyajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kalian. Seandainya mereka mendapatkan ghilzah dari kalian. Nah, ini dari strategi perang ya, karena tidak cocok dalam peperangan. Ada musuh yang jauh, ada musuh dekat, dia mulai dari yang jauh. Harus dia jaga dulu kondisinya dari musuh yang dekat. Nah, kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang ribat. Kata beliau, tamamur ribat arba'una yauman. Dan kesempurnaan ribat itu ada 40 hari. Ini bahasa Ibnu Qudamah ya, 40 hari. Kalau di bahasa haditsnya 40 malam. Rasulullah SAW bersabda, iya. Tamamur ribat arba'una laylah. Kesempurnaan ribat adalah 40 malam. Baik. Hanya saja hadits tentang ribat 40 malam dikatakan sempurna ini, itu memang ada riwayat ya, cuman haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ribat. Ribat itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang. Dia menjaga dirinya di perbatasan kaum muslimin yang dikhawatirkan serangan orang-orang kafir.
sepanjang dia melakukan ribat di situ, maka itu adalah bentuk keutamaan dan pahala yang besar. Dan tidak mesti harus 40 malam. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alfi yawmin fi ma siwah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari pada selainnya. Nah, itu hadits riwayat Imam Ahmad ya. Kemudian ada riwayat yang kedua, kata Ibnu Qudamah waqala, dan Nabi bersabda, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada puasa 1 bulan dan melakukan sholat malam selama 1 bulan. Ya. Dan ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa jihad secara umum lebih afdal daripada nawafil al-ibadat, dari ibadah yang sunnah. Bayangkan 1 hari ribat itu sama dengan berpuasa 1 bulan. Bukan puasa saya. Puasa dan dia sholat malam 1 bulan. Kemudian kata beliau, waman mata murabitan ujriya lahu ajruhu yaumal qiyamah wa wuqiyal fattan. Dan siapa yang mati dalam keadaan melakukan ribat, maka akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Dan dia akan dijaga dari fitnah-fitnah. Maksudnya di sini di alam kubur, dia aman dari fitnah di alam kubur. Ini hadits riwayat Muslim ya. Secara global lafaz yang ada di dalam hadits ini. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat 1 hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada di atasnya. Nah, ini dari keutamaan yang besar di dalam jihad di jalan Allah. Karena dimaklumi manfaat dari ribat ini. Penjagaan terhadap kaum muslimin. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan, setelah beliau jelaskan beberapa keutamaan ribat, beliau terangkan tentang meminta izin kepada orang tua untuk berjihad. Kata beliau, wala yujahidu man ahadu abawaihi hayyun muslimun illa bi'idnihi illa yata'ayyana alaihi al-jihad. Kata beliau, dan tidak boleh seorang yang salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, dan orang tuanya seorang muslim, tidak boleh dia berjihad kecuali dengan izin orang tuanya. Kecuali pada jihad yang wajib. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk berangkat jihad. Maka Nabi bertanya, hayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Dia berkata iya. Maka kata Nabi, fafihi ma fajahid. Pada keduanya lah hendaknya kalian berjihad. Iya, jadi suruh berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu disebut jihad. Dan kelihatan di hadits ini ya, berbakti kepada orang tua lebih diunggulkan daripada jihad. Karena ini di kondisi tertentu. Iya, karena itu tadi saya sebutkan bahwa kondisi pengafdalan jihad di atas nawafil dan lainnya itu di kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau jihadnya hukumnya fardu kifayah atau jihad yang sunnah, tidak boleh ada yang berangkat kecuali apa? Kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Tapi kalau jihadnya fardu ain, nah ini tidak mesti minta izin. Tidak mesti minta izin kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebab berbakti kepada orang tua maslahat, wajib, dan itu kemaslahatan. Dan jihad yang wajib juga kemaslahatan. Tapi kemaslahatannya lebih besar. Iya. Maslahatannya lebih besar. Maslahat untuk diri orang yang berangkat, untuk kedua orang tuanya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Adapun kalau dia tidak berangkat karena orang tuanya, itu untuk maslahat pribadi saja. Maka maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Nah, ini di posisi ketika jihad semuanya wajib.
Ketika jihad wajib. Tapi ketika jihad sunnah, maka di sini masalahnya antara sunnah dan wajib. Berbakti kepada orang tua wajib, jihad sunnah. Yang didahulukan yang mana? Yang wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kedua orang tua mengizinkan, tidak ada masalah. Ya, jadi ini ya simpulan berkaitan dengan izin kepada kedua orang tua. Dilihat kalau jihadnya sunnah, disyariatkan izin pada orang tua. Diwajibkan izin. Kalau tidak, kalau jihadnya wajib, maka tidak perlu izin. Ya, kewajiban jihad lebih didahulukan. Kemudian kata beliau, wala yadkhulu minan nisa'i ardal harb illa imra'atun ta'inatun fi sinni lisakil ma aw mu'alajatil jarha. Ya, ini tentang mengikut sertakan perempuan ke negeri musuh. Kata Ibnu Qudamah yang tidak boleh memasukkan perempuan ke negeri harb. Ya, negeri harb ya ini negeri tempat musuh ya, sebab yang diperangi itu adalah kafir harbi. Yang diperangi adalah apa? Kafir harbi. Baik. Jadi tidak boleh memasukkan perempuan ke negeri harbi. Illa kecuali. Jadi yang diperkecualikan boleh ikut dari perempuan. Ya. Imra'atan fa'inatan fissin. Adalah seorang perempuan yang sudah tua. Ya, sudah mulai masuk di umur tua. Jelas ya? Sebab di antara perempuan yang pernah ikut berjihad bersama Rasulullah adalah Ummu Sulaim Nusaybah bintu Ka'ab dan beberapa orang perempuan lainnya. Nah ini sudah disebut berumur. Iya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Lisakil ma. Ini kalau diperlukan ya untuk memberi minum. Memberi minum. Diberi minum kepada pasukan. Au mu'alajatil jarha. Atau mengobati orang yang terluka. Mengobati orang yang terluka. Dan telah syahya dari hadits Ar-Rubayyi bintu Muawwid radhiyallahu anha tentang hal ini. Mereka ikut. Hanya memberi minum, mengobati orang yang terluka. Iya. Namun para ulama juga mensyaratkan bahwa pembolehan mengikutkan perempuan ini apabila mereka di suatu pasukan yang besar, yang dugaan besarnya pasukan akan menang. Pasukan akan apa? Akan menang. Tapi kalau ini peperangan yang berbahaya, banyak risiko, tidak boleh mengikutkan perempuan. Sepakat para ulama mengharamkannya. Sebab itu artinya menjatuhkan mereka dalam kebinasaan. Ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masa sekarang ini, adanya tentara-tentara perempuan, itu dari bentuk mengikuti orang-orang kafir. Iya. So, para perempuan bukan bidangnya di situ. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan seputar meminta bantuan kepada orang kafir. Kata beliau, wala yusta'anu bi musyrik illa indal hajah. Dan tidak boleh mengambil pertolongan dari kaum musyrik, orang yang musyrik, kecuali kalau ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan. Dan kebolehan mengambil pertolongan dari kaum musyrikin ini adalah berdasarkan apa? Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang kaum muslimin yang beliau ceritakan kaum muslimin akan memerangi Rum. Kemudian ikut bersama mereka kaum musyrikin di dalamnya. Dalam sebuah kisah ya. Menunjukkan bahwa boleh orang kafir ikut dalam peperangan.
Tapi ini posisinya kalau diperlukan. Adapun kalau tidak diperlukan, telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang musyrik yang ingin ikut berperang, maka Nabi berkata, irji fanan astai Nabi musyrik. Kembalilah kamu, saya tidak meminta, tidak akan mengambil pertolongan dari seorang musyrik. Dalam hadits riwayat Muslim. Nah, juga telah syah dari Nabi ya, bahwa beliau mengambil pertolongan terhadap sebagian kaum musyrikin. Seperti di perang Hunain, beliau mengambil bantuan Safwan bin Umayyah padahal dia kafir. Dan selainnya. Iya. Baik. Jadi pembolehan ini seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ketika diperlukan. Ketika diperlukan, dan ketika orang-orang musyrik itu tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Iya. Tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ini pembahasan berikutnya, penegasan jihad dengan izin imam serta beberapa keadaan yang memperkecualikan. Kata beliau, wala yajuzul jihadu illa bi idnil amir. Tidak boleh ada jihad kecuali dengan izin amir. Iya. Ini disepakati di kalangan para ulama. Nah, Nabi mensyaratkan hal itu. Innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Imam itu adalah tameng. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Dan imam yang paling mengetahui kemaslahatan kaum muslimin. Dia yang paling mengetahui jalan-jalan jihad itu. Dia yang paling mengetahui makar-makar musuh. Sedikit maupun banyaknya musuh. Karena itu harusnya dipimpin oleh seorang imam. Kecuali, ada kecuali ya. Illa yufaji'ahum. Kata Ibnu Qudamah. Illa yufaji'ahum aduun yakhafuna kalabah. Utaridu fursatun yakhafuna fautaha. Kecuali kalau mereka diserang tiba-tiba oleh musuh. Yang dikhawatirkan gangguan musuh ini dan bahaya mereka. Jadi kalau dikhawatirkan, maka di sini tidak perlu menunggu imam, langsung dia membela diri. Dan ini namanya membela diri. Jihad membela diri. Ya, karena itu para ulama mereka membagi jihad menjadi dua. Ada jihadul hujum dan ada jihadul dafa. Iya. Jihadul hujum kadang dibahasakan juga jihadul talab. Ini disyaratkan harus ada imam dalam memimpinnya. Adapun jihadul dafa, jihad membela diri. Membela diri tidak disyaratkan harus ada imam. Iya. Tapi para ulama menyebutkan kalau masih memungkinkan dipimpin oleh seorang imam walaupun di dalam jihad membela diri, itu harusnya yang dilakukan. Jadi kalau membela diri itu segera ya sesuai dengan hajat dan keperluan. So kalau terlambat maka akan membahayakan. Nah itu membela diri. Ini kondisi yang pertama. Atau ada kesempatan au ta'ridu fursah, ada kesempatan yang dikhawatirkan luput kesempatan itu. Nah, ini di posisi kalau imam sudah diketahui mengizinkan jihad. Jadi imamnya sudah mengizinkan secara umum, tiba-tiba ada kesempatan. Si pasukan belum sempat meminta izin kepada imam. Maka tidak ada masalah mereka menggunakan kesempatan tersebut. Iya. Baik. Dan ini dari fikih yang azim, yang agung di pembahasan jihad. Yang banyak orang menelantarkannya. Nah, keutamaan-keutamaan jihad yang disebutkan di dalam syariat ini adalah jihad yang dilakukan secara syar'i. Dan ketentuan syariatnya harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah itu siapa yang menyuruhkan jihad? Untuk berangkat jihad, menegakkan jihad. Tidak dibawa bendera pemimpin.
itu bukan jihad namanya. Bukan ketaatan, tapi itu bentuk kemaksiatan. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza dakhalu dar harbin. Nah, ini beberapa etika saat pasukan berada di negeri harbi. Kata beliau, wa idza dakhalu dar harbin lam yajuz li ahadin ay yakhruja min al-askar li alafin aw ihtitabin aw ghairihi illa bi idni al-amir. Apabila mereka masuk ke negeri harb, ya negeri harbi, tidak boleh seorang pun keluar dari pasukan untuk alaf. Tidak boleh dia keluar dari pasukan mencari alaf, mencari makanan kendaraannya, hewan kendaraannya, aw ihtitab, atau mencari kayu bakar, aw ghairihi, dan selainnya, illa bi idnil amir, kecuali dengan izin amir. Ya, sebab amir yang menentukan dalam hal ini. Bersamaan pasukan harus di bawah perhatian amir. Ya, sebab ini masalah mengukur kekuatan, masalah mengkhawatirkan serangan musuh. Jadi harus disusun dengan strategi. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Kaum mukminin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau mereka bersama Nabi di atas suatu perkara yang jami', mereka tidak pergi. Ya, mereka tidak pergi sampai mereka minta izin. Harus minta izin dulu. Nah, kemudian kata beliau, wa man akhadha min daril harbi ma lahu qimatun lam yajuz lahu ay yakhtassa bihi illa at-ta'am wal alaf. Falahu ay ya'khudha minhu ma yahtaj ilayhi. Fa in ba'ahu radda thamanahu fil maghnam. Wa in fadala ma hu minhu fadlun ba'da ruju'ihi ila baladihi lazimahu radduhu. Illa yakuna yasiran falahu akluhu wa hadiyatuh. Kata beliau, siapa yang mengambil dari negeri harb, jadi misalnya dia di negeri harbi, dia mengambil suatu barang yang mempunyai nilai, maka tidak boleh dia pakai pribadi untuk dirinya. Tidak boleh dipakai pribadi. Kecuali kalau dia makanan, atau makanan untuk dirinya, atau makanan untuk hewan ternaknya. Kalau makanan dia bisa makan, tidak ada masalah. Karena hewan ternak tidak apa-apa. Diambil sekadar keperluannya saja. Kapan dia jual, ada keuntungannya, maka harus dia masukkan ke ghanimah. Keuntungan itu. Ya, sebab ini hukum dalam peperangan. Ya, siapa yang ikut perang, tidak boleh mengambil harta apapun. Ya, untuk dia miliki pribadi. Semua harta di dalam peperangan, itu masuknya ke ghanimah, harus dibagi antara sama pasukan. Dan ini dari keadilan. So, mereka semuanya bersyirikat, keluar bersama dalam berjihad. Karena itu kalau ada keuntungan, dibagi bersama. Iya. Baik. Kalau misalnya sudah ada kelebihan, wa in fadala ma'ahu min fadlun, ada kelebihan, setelah dia pulang ke negerinya, ternyata masih ada makanan yang tersisa, ya ada lebih, maka dia wajib mengembalikannya, yang lebih itu. Kecuali kalau lebihnya cuma sedikit, dan tidak ada masalah, tidak apa-apa dia makan, tidak apa-apa dia hadiahkan, kalau sedikit. Tapi kalau banyak, harus dia kembalikan ke ghanimah. Iya. Baik. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Kunna nusibu fi maghazina al-asla wal-inab, fana'kuluhu wa la narfa'uh. Ibnu Umar, kami mendapatkan di peperangan-peperangan kami dapat madu, dapat anggur, kami makan dan tidak dimasukkan ke ghanimah. Jadi kalau sifatnya sedikit ya, untuk dia makan saja. Nah, itu dia makan. Baik. Kalau dia jual, ada harganya, harus dikembalikan ke ghanimah. Dikembalikan ke ghanimah. Sebab Nabi, atau karena Fudalah bin Ubaid berkata, man ba'a ta'aman bidhahabin aw fiddah
faqad wajaba fihi khumusullah wa sihamul muslimin. Siapa yang menjual makanan, diambil bayaran emas atau perak, maka wajib pada hal itu 1/5 hak Allah dan bagian-bagian kaum muslimin. Maksudnya wajib dimasukkan ke dalam ghanimah, dibagi. Cara ghanimah. Iya. Baik. Kecuali kalau sedikit disebut di sini oleh Ibnu Qudamah. Kalau sedikit tidak ada masalah ya, sedikit ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat apapun yang tersisa harus dikembalikan, walaupun sedikit. Tapi dari amanah di dalam peperangan. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang menyerang orang kafir pada waktu malam. Kata beliau, wa yajuzu tabyitul kuffar wa ramyuhum bil manjanib wa qitaluhum qabla du'aihim. Ya, ini 3 hal ya. Menyerang di waktu malam, melempar manjanik, dan memerangi orang kafir sebelum mengajak mereka. Ya, mengajak mereka untuk memeluk Islam dulu, kemudian memeranginya. Kata beliau, boleh untuk tabyid, menyerang orang kafir secara tiba-tiba di malam hari. Yang dibolehkan ya, tidak ada silang pendapat, akan disebutkan haditsnya oleh Ibnu Qudamah. Ya, dan manfaatnya besar ya di dalam hal ini. Sebab ada 2 manfaat besar secara umum menyerang orang kafir di malam hari. Yang pertama, menyegerakan kemenangan bagi kaum muslimin. Orang kafir dalam keadaan lalai lebih mudah ditaklukkan. Kemudian manfaat yang kedua, ya, meminimalkan korban di tengah kaum muslimin. Nah, ini dari strategi di dalam jihad. Nah, kemudian kata beliau, iya, waramyuhum bil manjanik, dan boleh dilempar dengan manjanik. Manjanik ini batu besar ya, sudah kita terangkan, alat perang dulu. Dulunya tidak digunakan oleh orang-orang, kecuali oleh orang-orang kafir yang menggunakan manjanik. Namun setelah itu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Iya, atau di perang Khandaq. Dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manjanik ini. Nah, karena ada kemaslahatannya, maka dipakai. Baik. Jadi kalau melempar dengan manjanik, boleh saja. Boleh saja. Hanya saja ini, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. So, kadang, sebagian dari, orang-orang kufar, tidak akan ditaklukkan kecuali dengan hal tersebut. Iya. Maka boleh dilempar dengan apa? Dilempar dengan manjanik. Iya. Dan kalau terjadi korban di belakang hal tersebut, itu dari hal yang dimaafkan. Maksudnya korban yang orang yang tidak berhak dibunuh. Karena akan datang nanti ada beberapa orang tidak boleh dibunuh. Seperti perempuan, anak kecil. Dan manjanik ini alat membunuh massa ya. Kena siapa saja. Kalau ada korban di belakang hal ini, tidak ada masalah ya. Kalau memang dasarnya sudah dibolehkan. Ya. Sebagaimana kalau diperangi di malam hari, ya, kadang ada juga dari perempuan dan anak kecil yang kena di malam hari karena gelap. Ya. Tapi hal itu dimaafkan karena masih ada maslahat yang lebih besar. Banyak maslahat lebih besar masih ada, tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Ya, berikutnya, wa qitaluhum qabla du'aihim, dan boleh memerangi mereka sebelum didakwai masuk Islam. Iya. Nah, jadi boleh ya diperangi sebelum didakwai. Maksudnya ini apa? Sebelum didakwai, apabila seruan Islam sudah sampai kepada mereka. Iya. Jadi kalau misalnya sudah sampai kepada mereka Islam, mereka tidak mau masuk Islam, langsung diperangi. Ya, sebelum perang tidak diajak dulu, kamu masuk Islam atau tidak?
Tidak ditanya. Nah ini boleh saja. Ya, yang jelas dakwah Islam itu sudah sampai kepada mereka. Adapun kalau dakwah Islam belum sampai kepada mereka, ini tidak diperangi. Karena jihad itu wasilah dari wasilah dakwah. Maka kalau masih bisa dilakukan dengan hal yang dengan dakwah tanpa peperangan, dilakukan tanpa peperangan. Iya. Dan memang kebanyakan wilayah kaum muslimin yang terbuka untuk umat Islam itu didapatkan dengan dakwah di jalan Allah, bukan dengan perang. Ada yang dibuka dengan perang beberapa tempat. Iya. Tapi kebanyakannya dengan apa? Dengan dakwah. Ini dari hal yang hendaknya diingat. Bahwa menyuruh orang-orang kafir pada Islam itu adalah kewajiban. Baik, kalau seruan Islam sudah sampai, iya, maka tidak mesti mereka diajak lagi masuk Islam, tidak mesti. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di sini oleh Ibnu Qudamah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agara ala bani al-Mustalif, wahum garuna wa an'amuhum tusqa ala al-ma, faqatala maqatilihim wasaba darariyahum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan igarah. Igarah ini menyerang di malam hari tiba-tiba terhadap Bani Mustalif. Bani Mustalif dari orang-orang kafir. Mereka dalam keadaan lalai waktu itu di malam hari. Ya, dan hewan-hewan ternak mereka sedang minum di air. Maka dibunuhlah orang-orang yang melawan dan ditawan keturunan mereka. Nah, jadi boleh memerangi ya. Bani Mustalif diperangi di sini, tidak diajak dahulu masuk Islam. Sepanjang seruan Islam sudah sampai secara global, maka tidak ada masalah untuk diperangi. Kemudian kata beliau, wala yuqtalu minhum sabiyun. Ini pembahasan berikutnya ya. Berapa golongan yang tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Wala yuqtalu minhum sabiyun. Tidak boleh dibunuh pada mereka sabi, anak kecil. Wala majnun, tidak boleh pula dibunuh orang yang majnun, tidak waras. Wala imra'atun, tidak boleh membunuh perempuan. Wala rahib, tidak boleh membunuh rahib, orang yang hanya sibuk beribadah. Wala syekhun fanin, tidak boleh juga membunuh orang tua renta. Iya. Nah, orang tua renta tidak ada kemampuan berperang. Rahib dia kerjanya ibadah saja, tidak ada urusannya dengan peperangan. Wala zaminun, tidak boleh pula diperangi orang yang lemah. Wala a'ma, orang yang buta. Wala man la ra'ya lahum, dan tidak orang yang tidak ada ikut andil di dalam peperangan. Illa yuqatilu, kecuali kalau mereka ikut berperang, barulah diperangi. Jelasnya, kalau ikut berperang. Tapi kalau tidak, asalnya mereka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, ini berdasarkan sejumlah dalil. Dan secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukhayyarul imam fi asar ar-rijal bain al-qatl wal istirqaq wal fida wal man. Ini 4 hak imam terhadap tawanan perang. Kewajiban imam memilih hak yang paling bermaslahat. Jadi kalau ada tawanan, imam di situ punya 4 hak. Ini kalau tawanannya laki-laki. Ada 4 hak di situ bagi imam. Yang pertama, dia boleh membunuh. Karena Nabi SAW menjatuhkan hukum bunuh ya pada orang Yahudi di Bani Quraidah untuk laki-lakinya. Wal istirqaq, dan boleh dijadikan budak. Wal fida, dan boleh dijadikan tebusan. Wal man, dan boleh dibebaskan cuma-cuma. Jadi 4 hak imam, dia berhak memilih. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yakhtar illa al-aslah lil muslimin. Dan dia tidak memilih kecuali yang paling bermaslahat untuk kaum muslimin. Jadi pilihan dari 4 ini dia lihat yang paling maslahatnya apa. Kemudian kata beliau, wa in istaraqqahum aw fadahum bimalin fa huwa ghanimah. Kalau misalnya mereka dijadikan budak
Atau mereka ini dijadikan tebusan. Ya maksudnya tebusan itu dua macam ya. Apakah dipakai untuk membayar ganti tawanan, pergantian tawanan, atau tawanan kafir ini diminta tebusan dari orang kafir, dibayar pakai harta, hartanya diambil, kafirnya diserahkan. Supaya dapat harta. Jadi kalau dia dapat harta, maka itu semuanya masuk ke ghanimah. Masuk ke harta ghanimah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yufarraqu fis sadyi baina dawi rahimin muharram. Dan tidak boleh dipisahkan di dalam tawanan antara orang yang memiliki hubungan rahim ya, secara mahram. Jadi tidak boleh dipisahkan kalau dia punya kerabat antara ayah dan anaknya, antara ibu dengan anaknya, tidak boleh dipisahkan. Iya. Saya sudah bacakan hadis ya, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan antara seorang anak dengan ibunya, maka Allah akan pisahkan antara dia dan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Illa yakunu baligin, kecuali kalau anaknya sudah balik. Kalau sudah balik tidak ada masalah, karena mereka sudah bebas ya. Iya. Baik, jangankan anak laki-laki, perempuan saya kalau dia sudah menikah, balik menikah, maka dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Nah, wa man ishtara minhum ala annahu dhu rahimin fabana bi khilafi. Radd al-fadl alladhi fihi bit tafriq. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, siapa yang membeli di antara mereka? Nah, budak ternyata dianggap misalnya punya rahim ya, dan tampak sebenarnya tidak ada hubungan keluarganya, maka selisihnya itu dikembalikan ya, dikembalikan ya, sebab sekarang kalau dia kumpulkan dua budak diambil, dia sekarang dapat ghanimah ya, anak kecil bersama ibunya. Nah ini ghanimah, tidak bisa dipisahkan, jadi itu satu. Ternyata anak ini tampak bahwa itu bukan anak si ibu, bukan anaknya. Kelihatan. Nah maka dia bayar kelebihannya saja. Sekarang anggaplah bukan anak, sekarang sudah ikut, dan lebihnya ini dia bayar. Lebihnya dia bayar. Sebab kalau dipisah akan kurang nilainya nanti. Baik, begitu maksudnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man u'tiya syai'an yasta'inu bihi fi ghazwihi, fa idza raja'a falahu ma fadal." Ya. Siapa yang diberi sesuatu, dia pakai untuk berperang, kemudian dia kembali, maka dia boleh mengambil lebihnya. Ya, seorang misalnya diberi pemberian berangkat perang, dia beli alat peperangan, senjata, perlengkapan, bekal. Begitu pula masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini adalah miliknya. Ya, lebihnya adalah miliknya. Illa yakuna lam yu'ta li ghazwatin bi ainiha. Fa yurdu al-fadla fil ghazwi. Kecuali kalau dia diberi amanah. Ya. Pemberian bukan untuk satu peran tertentu. Maka lebihnya dikembalikan secara umum untuk peperangan. Baik. Ya kalau misalnya A memberi kepada B dia ingin berangkat ya, berjihad. Datang kepada A, saya ingin berangkat jihad, saya tidak punya biaya. Dikasih biaya oleh si A. Ini 10 juta. Ya. Dalam keperluan dia hanya pakai 5 juta saja. Ada lebihnya 5 juta setelah kembali. Maka kalau amanah perangnya untuk perang itu saja, 5 jutanya milik dia, lebihnya. Tapi kalau amanah pemberiannya untuk semua peperangan, maka asalnya 5 juta itu bukan menjadi miliknya, tapi digunakan untuk segala bentuk peperangan. Iya. Baik, kemudian kata beliau, wa in humila ala farasin fi sabilillah fahiya lahu idza raja. Dan apabila dia misalnya diberikan tunggangan di atas kuda di jalan Allah, maka kuda itu menjadi miliknya kalau dia kembali.
Ya, illa ayyuja'ala habisan, kecuali kalau kudanya sudah diwakafkan. Iya. Jadi kalau kudanya misalnya diwakafkan oleh pemiliknya, si A misalnya ingin berangkat berperang, datang dia kepada seorang, dia katakan, saya ingin berangkat perang, saya tidak punya kuda, dikasih kuda. Ya, maka kuda ini dilihat, kalau tidak disebutkan wakaf, begitu kembali si A berperang, kuda itu menjadi milik si A, karena pemberian, sifatnya tabarru untuk dia, berhak dia miliki. Tapi kapan si pemberi berkata, ini kuda saya wakafkan untuk jihad fisabilillah, maka dia wakaf. Wakaf tidak boleh diserahkan, tidak menjadi kepemilikan orang tertentu, sesuai dengan amanah wakafnya untuk jihad saja. Nah, kemudian kata beliau, wa ma akhadha ahlul harbi min amwalil muslimina rudda ilaihim idza ulima sahibuhu qabla al-qismah wa in qusima qabla ilmihi falahu akhduhu bi thamanihi alladhi khusiba bihi ala akhirih. Iya. Kata beliau, dan siapa yang mengambil dari ahlul harb, dari harta kaum muslimin, dikembalikan kepada mereka kalau diketahui pemiliknya sebelum dibagi. Jadi ada orang kafir diambil harta kaum muslimin, dia bawa ke negerinya. Setelah itu, ya, kaum muslimin memerangi negeri itu, kalah kafirnya. Harta muslim ini masih diketemukan di negeri itu. Maka muslim ini berhak mengambilkan hartanya. Kalau masih apa? Masih diketahui. Dan sebelum dibagi, kata Ibnu Qudamah, sebelum dibagi. Tapi kalau sudah dibagi, harta itu sudah dibagi setelah dibagi ghanimah, nah ternyata baru tahu, oh ini rupanya hartaku. Padahal ghanimah sudah dibagi. Falahu akhduhu bi thamanihi, maka dia boleh mengambilnya, tapi dia bayar harganya. Alladhi khusiba bihi ala akhirih, yang diambil terhadap akhirnya, orang yang mengambilnya. Ini pendapat, ya, ada pendapat lain bahwa dia ambil saja. Karena itu harta milik dia, asalnya milik dia, dia tidak membayar. Ya, dalam hal ini. Dan itu lebih kuat, ya. Kemudian kata beliau, wa in akhadahu ahadur ra'iyya bi thamanin fali sahibihi akhduhu bi thamanihi. Ya. Kalau seorang mengambilnya dengan harga, maksudnya dia beli ghanimah itu, maka pemiliknya boleh mengambilnya dengan membayar harganya. Ya. Nah ini masalahnya kalau seperti ini, kalau barang itu milik dia, dia ambil barangnya. Kalau ternyata orang itu dia beli, maka dia menuntut harganya kepada siapa? Kepada Baitul Mal yang memberinya, atau kepada tempat orang dia membeli barang tersebut. Wa in akhadahu bi ghairi syai'in raddahu. Ya, kalau misalnya orang itu memang mendapatkan barang itu tanpa mengeluarkan duit, dia kembalikan saja. Kembalikan saja. Kemudian yang terakhir di sini tentang pembelian musuh, tawanan dari musuh. Kata beliau, "Man ishtara asiran minal adu fa'ala al-asir ada'u ma ishtarahu bih." Siapa yang membeli tawanan dari musuh, maka si tawanan ini harus menunaikan bayaran yang dipakai untuk menebusnya. Jadi si A misalnya, dia bebaskan si B yang merupakan tawanan di musuh. Ketika dia bebaskan, dia bayar 50 juta membebaskannya. Jelas ya? Maka si B, kata Ibnu Qudamah di sini, dia wajib untuk membayar berapa? 50 juta ini. Ya, tapi ini masalah harusnya dirinci, ya. Dilihat orang yang membebaskan ini apa niatnya. Kalau dia membebaskan dengan niat tabarru, bersedekah, maka tidak wajib untuk dibayar, bahkan tidak dibayar. Tapi kalau dia memang meniatkan, dia membayarnya dengan niat, dia akan tuntut, maka ini tidak ada masalah, dia tuntut mengambil harganya. Nah, ini sudah berlalu, ya, berulang kali. Kemarin juga di pembahasan qawaid fiqhiyah sudah kita bahas. Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Siapa yang menunaikan hak terhadap saudaranya, dia boleh rujuk kembali menuntutnya kalau memang dia dari awalnya meniatkan untuk meminta harganya. Tapi kalau dia tidak meniatkan, itu tabarruk, sedekah atau pemberian. Dan seorang kalau sudah memberi, tidak boleh rujuk dalam pemberiannya. Baik, selesai sudah kita berjihad ini. Nah, kita lanjutkan insyaAllah setelah maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.